Bab 131, Yun Yun Medusa. Masuk ke Ahyin. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Chukin pernah melihat tubuh Zhu Yun di sebelumnya, tetapi saat itu lampu terlalu redup dan garis pandangnya tidak begitu bagus. Mengapresiasinya dari jarak yang begitu dekat, Chukin menemukan bahwa tubuh Zhu Yun sempurna. Pada saat ini, Chukin telah melupakan semua hal dalam benaknya. Dia hanya ingin menuangkan ke gentel taon, dan langsung mengulurkan tangannya ke pinggul dan puncak raksasa Zhu Yundi. Hanya dalam 10 hari, Zhu Yundi menggunakan cara guntur untuk menyingkirkan para bangsawan yang mendukung keluarga Kekaisaran Xingluo satu persatu. Para jenderal yang menentangnya juga tidak dapat lepas dari nasib buruk Chukin dan Zhu Yundi. Bagaimanapun, Chu dan Qin memiliki Dugu Bo, Sudaji, Yun Yun, Medusa, dan Raja Naga bermata hijau, yang lebih mampu mengendalikan aura roh bela diri. Mudah untuk menyingkirkan para jenderal ini. Tentu saja, Kekaisaran Bintang Luo sangat besar, dan mustahil untuk mendudukinya sepenuhnya dalam waktu singkat. Para pangeran di beberapa daerah perbatasan Xingluo mendengar bahwa Zhu Yundi memberontak dan mulai menjadi raja mereka sendiri. Namun, daerah-daerah ini sangat terpencil. Kekaisaran Bintang Luo awalnya memiliki yurisdiksi yang longgar atas mereka, dan Zhu Yundi tidak menemukan mereka untuk menyelesaikan masalah untuk saat ini. Selain itu, sebagian besar wilayah Kekaisaran Bintang Luo dikendalikan oleh Zhu Yundi. Meskipun, Zhu Yundi tidak mengklaim kaisar, namun, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Bintang Luo telah mengubah nama keluarga Dai menjadi Zhu. Pada hari ini, Aula Wuhun Kuil Xingluo. Setelah Chukin menyingkirkan seorang jenderal yang memberontak terhadap Zhu Yundi, dia masuk ke kamar dan duduk bersila di tempat tidur, melatih kekuatan internalnya. Setelah kejadian ini, Chukin menemukan bahwa kekuatan internal ini adalah hal yang baik, karena benua Douluo memiliki banyak tempat yang membatasi kekuatan roh dan kemampuan roh, dan kekuatan internal seringkali memiliki efek yang tidak terduga. Seperti ibu kota pembunuhan, tidak diragukan lagi bahwa Chukin tahu bahwa dia pasti akan pergi ke ibu kota pembunuhan, dan kekuatan internalnya pasti akan sangat membantu saat itu. Chukin, pada saat ini, suara Mei Yun terdengar dari luar pintu. Chukin mengikuti suara itu, dan melihat Yun Yun melangkah masuk. Aku kembali. Chukin menatap Yun Yun dengan senyum lembut. Ya, jawab Yun Yun, mengusap bahunya yang sakit. Ada apa? Chukin sedikit mengernyit, seseorang menyakitimu. Itu tidak benar. Yun Yun menggelengkan kepalanya, tetapi jika aku meninggalkanmu terlalu lama, aku akan selalu merasa sedikit sakit punggung dan lelah. Chukin menghela nafas sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Hei, kali ini benar-benar tidak ada cukup tenaga. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak mungkin, dia akan membunuh terlalu banyak jenderal Xingluo, dan dia sendiri yang melakukannya, jadi Yun Yun dan yang lainnya, bahkan Liu Erlong, dan Zi Ji dikirim keluar. Tidak apa-apa, Yun Yun tersenyum dan berkata, aku merasa lebih baik saat kembali padamu. Sepertinya aku tidak bisa hidup tanpamu dalam hidupku. Kalau begitu jangan pergi. Chukin menjawab, jangan khawatir, seharusnya tidak ada lagi tugas serupa di masa depan. Tetaplah di sisiku dan lindungi aku. Baiklah, bagus. Ekspresi Yun Yun manis. Yun Yun sangat cantik pada awalnya, dan dia tersenyum saat ini, lebih seperti saat pencerahan sedang mekar penuh. Yun Yun, apakah kamu pernah berciuman? Chukin menatap Yun Yun dan berkata. Yun Yun menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak dapat mengingat sebagian besar ingatanku, aku seharusnya tidak berciuman. Bagus, sepertinya Xiao Yan tidak berhasil dengan tangan babi asin itu. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya. Sistem telah mengatakan bahwa Medusa dan Yun Yun ditangkap dari dimensi yang berbeda. Saat Chukin berpikir, dia menggerakkan bibirnya ke mulut Yun Yun. Yun Yun secara alami mengerti apa yang dimaksud Chukin, dan menutup matanya dengan lembut. Namun, Yun Yungang ingin menuruti tindakan Chu dan Qin, dan sosok merah menyala membuat langkah pertama. Chukin dan Yun Yun sama-sama terkejut, tetapi mereka melihat sosok itu mengenakan baju besi merah menyala, siapa lagi kalau bukan Medusa. Ratu ras manusia ular, kau terlalu berlebihan. Yun Yun mengerutkan kening. Ciuman ini jelas diberikan kepadanya oleh Chukin. Setelah Medusa melepaskan Chukin, dia tersenyum bangga pada Yun Yun, siapa yang membuatmu berkicau? Maksudmu kau ingin bertarung?
Yun Yun mengerutkan kening. Ayolah, siapa yang takut pada siapa? Medusa langsung menjawab. Begitu suara itu jatuh, keduanya berubah menjadi satu hijau dan satu merah, dua sinar cahaya, dan bergegas keluar dari halaman. Kalian berdua, apa yang ingin kalian lakukan? Chukin mengerutkan kening dan berteriak. Tuan rumah, Medusa dan Yun Yun ditetapkan oleh sistem sebagai sepasang saingan. Sistem itu bertanya, kata Chukin dengan linglung. Jangan khawatir, tuan rumah, kekuatan bertarung mereka berdua setara. Hanya saja energi mereka terlalu kuat, dan sistem takut tuan rumah tidak akan sanggup menahannya. Tidak apa-apa, ketika mereka lelah, mereka bisa melayani tuan rumah dengan lebih baik. Sistem menjelaskan, tunggu, bagaimana jika mereka lelah dan kehabisan energi? Tanya Chukin, jangan khawatir, kamu masih punya energi untuk bermain dengan tuan rumah. Jawab sistem, ternyata seperti ini. Chukin tersenyum tipis dan terus duduk dan berlatih. Setengah jam kemudian, Medusa dan Yun Yun, keduanya berjalan masuk sambil terengah-engah, dan mereka berdua berbaring di wajah Chukin pada saat yang sama. Tidak, jangan bertarung lagi, kata Yun Yun sambil terengah-engah. Tidak, aku kehabisan tenaga. Medusa tampak seperti pingsan. Jangan bertarung. Chukin tersenyum tipis pada dua wanita cantik tak tertandingi yang sedikit lemah. Berhenti bertarung, Yun Yun dan Medusa berkata serempak. Sepertinya kalian benar-benar membosankan. Chukin berkata di sudut mulutnya, kalau begitu, mari kita bekerja. Medusa dan Yun Yun memadatkan mata indah mereka. Chukin tersenyum, dan meletakkan tangannya di dada Medusa dan Yun Yun masing-masing. Yang membuat Chukin tak terduga adalah Yun Yun dan Medusa sangat suka membandingkan, dan itu sama untuk Chukin, hasilnya lebih ganas daripada yang lain. 2 jam kemudian, kedua dewi, yang awalnya lemah, dilembabkan oleh Chukin dan langsung kembali ke tubuh Chukin. Ding, misi dewi dilepaskan. Misi, kalahkan Tang Hao dan dapatkan bentuk rumput peri Ayin dari Tang Hao. Hadiah misi, Ayin terlahir kembali. Ayin 100% disukai, dan 100% setia. Misi Dewi Ayin, Chukin mengerutkan kening. Ya, jawab sistem, setelah kelahiran kembali, itu setara dengan Ayin memiliki kehidupan baru, yang utuh. Terlebih lagi, saat ini, Ayin menderita di gua. Tuan rumah, kamu sangat menyedihkan dan menyayangi Yu, tidakkah kamu peduli? Ketika Chu Dankin mendengar ini, dia merasa itu tidak masuk akal. Sebenarnya, Chu Qinman bersimpati dengan Ayin. Ayin tidak tahu mengapa, dia sebenarnya memilih Tang Hao, jadi dia terpaksa berkorban, dan Kaisar Perak Biru menjadi rumput. Tang Hao sangat mencintai Ayin, tetapi dia membiarkan Ayin berkorban, yang berarti dia telah kehilangan Ayin sekali. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki Ayin. Pada saat yang sama, bahkan jika Chu Qin dan Tang San Tang Hao adalah saingan, jangan lupa bahwa Bibi Dong sudah menjadi istrinya saat ini. Tang Hao ingin membunuh istrinya, bagaimana mungkin Chu Qin dan dia tidak cocok? Terlebih lagi, ini adalah tugas Dewi, dia harus menyelesaikannya. Baiklah, karena ini tugas sistem, maka Ayin, aku akan melakukannya. Chu Qin memutuskan, Tang Hao, karena kamu tidak bisa melindungi Ayin, maka serahkan saja padaku. Chu Qin teringat bahwa Ayin seharusnya ditempatkan oleh Tang Hao di bawah air terjun tidak jauh dari desa jiwa suci di Kekaisaran Surga Dou. Awalnya, Chu Qin dan Qian Renshui membuat janji dengan Qian Renshui untuk 1 bulan di Surga Dou. Sekarang tampaknya sebelum pergi ke ibu kota Kekaisaran Surga Dou, dia akan pergi ke kota Noting, desa jiwa suci. Jadi Chu Qin mengucapkan selamat tinggal pada Zhu Yundi. Zhu Yundi secara alami enggan menyerah, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia sekarang adalah penguasa bintang Luo, dan seperti Bibi Dong, dia tidak dapat dengan mudah pindah. Pada akhirnya, dia dipisahkan dari Chu Qin. Sebelum pergi, Chu Qin meninggalkan Raja Naga bermata hijau di sisi Zhu Yundi. Bagaimanapun, posisi Kaisar Zhu Yundi untuk sementara ditentukan, dan seorang pria kuat dibutuhkan untuk menjaganya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhu Yundi, Chu Qin memimpin para wanitanya dalam perjalanan ke Kekaisaran Surga Dou. Chu Qin datang ke Kekaisaran Bintang Luo hanya dalam 1 bulan. Namun, bulan ini telah menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi pada Kekaisaran Bintang Luo. Ketika kelompok itu meninggalkan alam Bintang Luo, mereka menuju ke barat daya desa jiwa suci.
Ini adalah ruang batu yang terletak di dalam air terjun. Ruang batu itu berukuran sekitar 10 meter persegi. Semua sisinya tertutup, kecuali ada lubang kecil di bagian atas kepala yang memungkinkan sinar matahari masuk. Dan dapat dilihat bahwa di lokasi di mana matahari tepat saat ini, ada sebuah bukit kecil dan rumput perak biru berdiri di sana dengan tenang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ada beberapa pola emas di rumput perak biru, yang membuatnya tampak begitu sakral. Potongan rumput ini persis seperti Ah Yin setelah pengorbanan. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya dan seorang pria muda berjalan ke ruang batu. Pria parubaya itu sangat kekar, mengenakan pakaian compang camping, dan wajahnya tertutup lumpur dan tanah. Dia tampak lusuh dan ceroboh. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, pupil pria parubaya itu memancarkan sedikit kecemerlangan dunia yang sombong. Orang ini adalah Hao Tian Doulo, Tang Hao. Dan pria muda itu, dengan rambut biru panjang, hampir tidak terlihat tampan, agak mirip dengan Tang Hao. Dia adalah Tang San yang telah diselamatkan Tang Hao. Terlebih lagi, Tang San saat ini telah membangkitkan darah Kaisar Perak Biru. Aku melihat Tang Hao dan Tang San datang ke depan Lan Yin Huang. Ah Yin, tahukah kau, aku sangat bahagia hari ini. Tang Hao mengaku, Liter San bukan hanya anak yang berbakat, tetapi dia telah membangkitkan garis keturunan Kaisar Perak Biru dan mewarisi kecantikanmu. Jika kau bisa hidup, aku pasti sangat bahagia saat aku turun. Lupakan saja, kurasa kau tidak bisa mendengarnya. Tang Hao menghela nafas sedikit, tapi itu tidak masalah, suatu hari kau akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan bisa bersatu kembali. Tang San menatap Ah Yin yang berubah menjadi rumput perak biru di depannya, yaitu ibunya dalam kehidupan ini, dan matanya dipenuhi dengan air mata kristal pada saat yang sama. Meskipun dia belum pernah melihat Ah Yin, dia ingin berterima kasih kepada Ah Yin, karena dia tidak hanya memberinya kehidupan, tetapi juga memberinya darah kuat Kaisar Perak Biru. Dia yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa melampaui Chuqin. Saat itu, dia akan menginjak Chuqin dengan ganas dan menyiksanya dengan ganas. Rencana umum Sekte Tang tidak mudah untuk menimbulkan masalah, tetapi jika kamu bertemu dengan seorang provokator, kamu harus menyingkirkannya. Ya, dia akan dibangkitkan. Pada saat ini, suara laki-laki dengan suara sedikit perempuan terdengar, hanya saja reuni tidak mungkin. Ekspresi Tang Hao dan Tang San langsung mengembun, mereka menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan berdiri di sana, itu adalah Chuqin. Chuqin, Tang San berkata dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chuqin akan muncul di sini. Namun, Tang San berubah pikiran untuk berpikir, ayahnya adalah gelar Douro, dan Chuqin ada di sini, jadi apa yang begitu mengerikan. Namun, Tang San menemukan bahwa pupil Tang Hao juga menyusut saat ini, melindunginya di depan Ah Yin, dan berkata dengan sangat waspada, itu kamu. Kenapa kamu di sini? Hanya ada satu alasan bagi Tang Hao untuk waspada. Dia ingat bahwa ada Sudaji yang sangat kuat di samping Chuqin. Itulah satu-satunya kegagalannya, jadi kesannya penuh. Tang Hao Tian tidak takut, tetapi dia sedikit panik saat ini. Bagaimanapun, Ah Yin ada di sini, yang dapat dikatakan sebagai satu-satunya kelemahannya. Aku akan membawa pergi seorang wanita malang. Chuqin tersenyum tipis pada ayah dan anak itu. Di sini, tidak ada orang yang kamu cari, kata Tang Hao dengan mata dingin. Bukankah dia? Chuqin menunjuk ke rumput perak biru yang diubah oleh Ah Yin, binatang jiwa 100.000 tahun. Lan Yin Huang, kamu telah berubah menjadi seperti ini karena Tang Hao. Bukankah dia menyedihkan? Bagaimana kamu tahu ini? Kata Tang Hao dengan kaget. Tidak masalah apakah kamu mengetahuinya atau tidak. Mulut Chuqin miring. Mendengar ini, Tang Hao sedikit mengernyit. Memang, dia telah memikirkan masalah ini berkali-kali. Jika bukan karena dia, Ah Yin tidak akan menjadi seperti ini. Namun, pada saat yang sama, hasrat super posesif juga tumbuh dalam dirinya. Jadi apa, istriku, tidak peduli tentang itu. Bahkan wanitamu sendiri tidak dapat dilindungi dengan baik. Apa gunanya kamu? Mari kita bicarakan pengorbanan Ah Yin untukmu. Chuqin berkata dengan dingin, tetapi kamu hanya dapat menggunakan anggur setiap hari untuk menuangkan kesedihanmu dan menjadi orang yang begitu jahat. Katakan padaku, apa yang kamu layak untuknya. Aku tidak repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Chuqin menjawab, Tang Hao, Ah Yin telah mati untukmu sekali.
Kamu tidak pantas untuknya lagi. Aku akan memberitahumu secara langsung, aku ingin membawa pergi Ain. Tang Hao tidak dapat mengatakan bahwa Chu Qin marah. Tang San mendengar bahwa Chu Qin akan membawa pergi ibunya, dan menjadi semakin marah. Pada saat berikutnya, kaki Tang San berwarna kuning, ungu dan hitam, dan 5 cincin roh yang menyilaukan menyala, dan beberapa rumput perak biru mutan emas terjalin ke arah Chu Qin. Namun, Chu Qin tidak peduli. Dia hanya melihat kekuatan rohnya sedikit bergetar, dan itu menghancurkan semua rumput perak biru Tang San. Tang San sendiri terlempar oleh guncangan itu, menghantam dinding batu dengan keras, dan meludahkannya. Gigitan darah. San kecil. Tang Hao benar-benar marah. Di bawah kakinya ada kuning, ungu, hitam, merah, dan 9 cincin roh menyala. Kemudian dia mengayunkan palu langit cerah seukuran tangki air dan menghancurkannya dengan marah ke arah Chu Qin. Chu Qin sudah lama tahu bahwa Tang Hao akan bergerak, kakinya berwarna kuning, ungu, hitam dan merah, emas mawar, dan cincin roh emas menyala. Melihat pemandangan ini, tubuh Tang San terkejut. Anda tahu, setahun yang lalu, Kaisar Jiwa Chu dan Qin telah mencapai kontrak. Segera setelah itu, seluruh tubuh Chu Qin mulai berubah menjadi naga. Namun, Chu Qin tidak langsung menerima palu Tang Hao, tetapi menghindar. Tang Hao, kamu tidak ingin pertarungan kita memengaruhi Ain. Dia laki-laki, ayo bertarung. Begitu suaranya jatuh, Chu Qin sudah bergegas keluar dari ruang batu. Ain, kamu yang memanggilnya. Tang Hao tampak marah, dan mengikuti Chu Qin keluar dari air terjun. Keluar dari air terjun, Chu Qin dan Tang Hao segera mulai bertarung, dan tombak ilahi dan palu langit cerah mulai bertabrakan terus-menerus. Chu Qin, keluar. Di samping air terjun, ada sekelompok wanita dari Chu dan Qin. Xiao Hu berkata dengan heran. Chu Qin sepertinya sedang bertarung dengan seseorang. Ning Rongrong mengikuti dengan heran. 9 cincin roh, gelar Douluo. Liu Erlong mengerutkan kening, yaitu, palu langit cerah. Du Gubo menatap palu langit cerah di tangan Tang Hao, ekspresinya mengembun. Palu langit cerah, sekolah langit cerah. Setelah mendengar ini, semua wanita terkejut. Nama sekolah langit cerah dapat dikatakan diketahui oleh semua orang di seluruh benua. Meskipun sekolah langit cerah telah menutup sekte tersebut, sekolah ini masih dikenal sebagai yang nomor 1 di dunia. Judul Douluo ini masih sangat muda, mungkinkah itu Hao Tian Douluo? Pupil mata Du Gubo mengecil. Hao Tian Douluo, Tang Hao, Liu Erlong berkata dengan kaget. Itu dikenal sebagai judul Douluo termuda. Sui Binger patah hati. Tidak buruk. Du Gubo mengangguk. Kalau begitu, mari kita bantu Tuan Muda Chu, kata Ye Lingling. Bagus. Semua orang menjawab serempak, meskipun lawannya adalah Tang Hao. Mereka sama sekali tidak takut, mereka semua merasa bahwa mereka dapat membantu semampu mereka. Tuan, pada saat ini, sosok Sudaji muncul. Tuan memiliki perintah, dia ingin bersaing dengan Hao Tian Douluo sendirian. Kalian, jangan bergerak. Begitu suara Sudaji jatuh, dia mendengar ledakan hebat. Tombak pembunuh dewa milik Chu Qin dan palu langit cerah milik Tang Hao bertabrakan di udara lagi. Dalam sekejap, air terjun besar itu terpengaruh, dan mulai mengalir mundur. Tang Hao sangat terkejut saat ini. Chu Qin di depannya hanya memiliki 8 cincin roh, tetapi dia tidak lebih lemah darinya dalam hal kekuatan dan kecepatan. Namun, Tang Hao tahu bahwa dia harus memenangkan pertempuran ini, tidak hanya untuk menang, tetapi juga untuk menang sepenuhnya. Hanya ada satu alasan, Chu Qin ingin membawa pergi Ain. Kemampuan jiwa ketujuh, tubuh sejati Hao Tian. Diiringi lolongan tajam Tang Hao, bayangan besar yang persis sama dengan yang muncul di belakangnya, dan palu langit cerah di tangannya membesar dengan kecepatan ekstrim, dan akhirnya berubah menjadi palu langit cerah yang besar 20 kali lebih besar dari sebelumnya. Tubuh sejati dewa putus asa. Chu Qin juga tidak mau menunjukkan kelemahan, dan mengubah tombak penghancur di tangannya menjadi ukuran yang sama dengan palu langit cerah. Segera setelah itu, ledakan dahsyat terdengar. Tombak penghancur Chu Qin dan palu langit cerah Tang Hao saling bertabrakan. Dapat dilihat bahwa Chu dan Qin jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam tabrakan ini. Pada saat ini, Chu Qin sebanding dengan seorang super kuat peringkat 97, jika itu adalah seorang jenderal peringkat 96 gelar Douluo, dia pasti sudah mengalahkannya.
Namun, orang ini adalah Tang Hao, eksistensi yang menyimpang. Rao begitu, Chu Qin tidak langsung dikalahkan oleh Tang Hao. Keduanya berhadapan dengan panik di udara dan bertabrakan. Gunung-gunung di sekitarnya hancur, batu-batu jatuh dan debu beterbangan di seluruh langit. Chu Qin, anginnya turun. Du Gubo mengerutkan kening. Ini mungkin pertama kalinya dia melihat Chu Qin jatuh tertiup angin. Saudari Daji, apakah kita yakin tidak akan membantu Chu Qin? Xiao Wu khawatir. Jangan khawatir, Xiao Wu. Sudah tersenyum percaya diri, Tuan, Anda tidak akan kalah. Sepertinya saya tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, jadi bagaimana kalau menang dengan kecepatan? Mulut Chu Qin sedikit miring. Tulang jiwa malaikat bersayap 8, buka. Begitu kata-kata Chu Qin jatuh, 8 sayap putih menyebar di belakangnya. Kecemerlangan putih itu langsung menyelimuti seluruh langit, memberi orang ilusi malaikat sebelum datang. Inilah tulang roh luar malaikat yang diperoleh melalui misi Dewi Qian Renshui. Terlihat bahwa 8 sayap yang indah, ditambah dengan penampilan Chu dan Qin yang tampan, bagaikan bidadari sungguhan, begitu cantik dan rupawan. Hal ini tak dapat dipungkiri membuat Xiao Wu, Ning Rongrong dan yang lainnya, merasa gembira, berpikir bahwa mereka pantas menjadi pria yang mereka cintai. Pupil mata Tang Hao sedikit mengecil, tetapi dia dengan cepat mencibir, ternyata itu adalah tulang roh eksternal, tetapi itu hanya mencolok. Sudut mulut Chu Qin miring, tetapi dia tidak langsung membantah. Dia ingin menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu Tang Hao apa itu Hua dan Si. Kemampuan roh ke-8, ruang mimpi buruk. Saat cincin roh ke-8 Chu Qin menyala, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi sesaat, membuat orang merasa jatuh ke dimensi yang berbeda. Ekspresi Tang Hao langsung mengembun, dan dia merasa bahwa deteksi spiritualnya telah sepenuhnya menghilang. Gangguan mental. Detik berikutnya, tubuh Chu Qin telah menghilang di tempatnya. Tang Hao menjadi lebih waspada. Di bawah gangguan ruang mimpi buruk, deteksi spiritual Tang Hao telah terlindungi, dan yang dapat ia andalkan hanyalah mata dan fitur wajahnya sendiri. Setelah ratusan pertempuran, fitur wajah Tang Hao telah sangat tajam, jauh melampaui orang biasa, tetapi meskipun demikian, ia hanya dapat merasakan arah umum Chu dan Qin. Selain itu, arah ini terus berubah, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Namun, yang tidak diduga Tang Hao adalah bahwa Chu Qin tidak pernah menyerangnya. Tang Hao sedikit panik, karena kecepatan Chu Qin menjadi semakin cepat, sehingga fitur wajahnya mulai tampak tidak teratur. Bagaimana mungkin akan ada kecepatan yang begitu cepat? Tang Hao terkejut. Ia telah bermain melawan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat kecepatan Chu Qin. Tang San juga menatap Chu Qin dengan ngeri melalui pupil sihir ungu, tetapi ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Tingkat pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang dapat ia campur tangani. Tang San tidak mengerti, dan tidak mengerti sama sekali, mengapa Chu dan Qin begitu kuat. Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Ayah, hati-hati di belakang, teriak Tang San. Namun, sebelum kata-kata Tang San jatuh, pedang es besar telah mengenai punggungnya. Tang Hao segera membalikkan tubuhnya, mengayunkan palu langit cerah dan menghancurkan pedang raksasa es. Namun, ketika Tang Hao menyerang, dia menemukan bahwa pedang raksasa es itu hanyalah pedang, dan tidak ada sosok Chu Qin. Pada saat berikutnya, Tang Hao merasakan sakit di bahu kanan belakangnya. Awalnya, Chu Qin muncul di belakang Tang Hao dengan senjata ajaib. Untungnya, Tang Hao adalah seorang ahli puncak dan melindungi bagian-bagian pentingnya tepat waktu, tetapi bahu kanannya masih tertusuk. Sebelum Tang Hao sempat bereaksi, kaki kanannya dihantam dengan Mighty Spear, diikuti oleh lengan kiri dan kaki kirinya, dan akhirnya Tang Hao tertusuk dari belakang. Tang Hao, yang tidak tahan, langsung jatuh ke sungai di bawah air terjun. Sangat cepat, bahkan Tang Hao tidak bisa mengimbangi Chu Qin. Seru Liu Erlong. Belum lagi ruang mimpi buruk Chu Qin mengaburkan penglihatan, bahkan di luar, para penonton ini hanya bisa menangkap bayangan Chu Qin. Pada saat ini, Chu Qin mengepakkan 8 sayapnya dan mendarat di permukaan sungai. Tidak diragukan lagi bahwa Chu Qin dapat memiliki kecepatan super seperti itu adalah 8 sayap malaikat di belakangnya. Itu dapat meningkatkan atribut kecepatan Chu Qin 10 kali lipat dalam waktu singkat. Peningkatan kecepatan 10 kali lipat, ditambah dengan keterbatasan ruang mimpi buruk, jadi bahkan Tang Hao tidak dapat mengimbanginya. Namun,
Chukin tidak berpuas diri, matanya tertuju pada permukaan sungai, dia tahu bahwa Tang Hao tidak akan pernah dikalahkan dengan mudah. Pada saat ini, beberapa gelombang udara Bai Jingjing meluap di air sungai yang masih tenang, dan kemudian gelombang udara menjadi semakin tebal dan bergejolak. Pada saat tertentu, gelombang udara menyebar seperti akibat ledakan. Chukin hanya merasakan guncangan di dadanya, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ini adalah, Chukin mengerutkan kening, keterampilan domain membunuh dewa di udara. Palu Osumi, diiringi oleh raungan Tang Hao yang berurutan, sosoknya bergegas keluar dari bawah permukaan sungai, memegang palu langit cerah di kedua tangan, dan membantingnya ke arah Chukin dengan keras. Di bawah pengaruh membunuh para dewa dan tetap berada di udara, tubuh Chukin terkurung di tempat itu selama sedetik. Ketika Chukin bereaksi, sinar cahaya keemasan menyala di atas tubuhnya, tubuh berlian glasir emas. Ini adalah salah satu keterampilan menyelamatkan nyawa Chukin, mampu bertahan selama 3 detik. Dengan suara keras, di bawah pertahanan mutlak, palu langit cerah milik Tang Hao menembus tubuh Chukin seperti udara yang menghancurkan, dan menghantam tanah dengan keras. Dalam sekejap, tanah di sisi itu hancur berkeping-keping, dan gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Palu Osumi, ledakan cincin itu. Melihat palu terkuatnya menghantam udara, Tang Hao terkejut, dan 9 cincin roh di bawah kakinya mulai bergerak pada saat yang sama. Kemudian, satu demi satu, cincin roh itu mulai menghilang. Ini adalah makna terkuat dari palu Osumi Tang Hao, meledakkan cincin itu. Meledakkan cincin itu bukanlah cincin peledakan yang sebenarnya, tetapi dalam waktu singkat, Tang Hao tidak dapat menggunakan cincin roh itu. Ini jelas merupakan langkah yang berbahaya. Tang Hao menggunakan cincin peledak itu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar marah, dan juga menunjukkan bahwa Chukin benar-benar mengancamnya. Setelah cincin itu diledakkan, bahkan Tang Hao, yang sudah terluka, melambung ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Sungguh kekuatan yang kuat. Tang San, Ziji, Du Gubo, dan Su Daji berseru pada saat yang sama. Di bawah mahkota Daji, dapatkah Chukin menahan pukulan ini? Du Gubo tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada Su Daji. Sudah terdiam, matanya yang indah sedikit menyusut, dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Pada saat ini, pertahanan mutlak Chukin telah terangkat, tetapi dengan cara yang sama, Dewa Pembunuh Tang Hao telah kehilangan efeknya. Menghadapi pukulan terkuat Tang Hao, Chukin tidak menghindar. Saat berikutnya, tombak penghancur Chukin menghilang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi naga kecuali kepalanya. Pada saat yang sama, Chu dan Qin menyuntikkan semua kekuatan naga ke dalam roh naga biru di belakang. Tegak transformasi Dewa Naga. Cakar Naga Upanishad Dewa Naga terbang. Pada saat yang sama ketika Chukin menjadi naga, cakar raksasa yang tajam dan tak terbatas ada di tangannya. Cakar ini persis cakar naga. Boom! Sebuah kejutan bergema di langit, dan cakar Dewa Naga dan palu langit cerah setelah cincin itu meledak membuat tabrakan terkuat di udara. Dengan gerakan ini, tidak satu pun dari kedua belah pihak meninggalkan energi cadangan. Awalnya, Chukin lebih rendah dari kekuatan Tang Hao, tetapi apa itu cakar Dewa Naga? Diberikan oleh Dewa Naga, pada periode puncak, itu pasti tidak lebih lemah dari artefak Raja Dewa manapun. Bahkan jika Chu dan Qin tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, cakar naga sama sekali tidak lebih lemah dari artefak tingkat pertama. Yang terpenting adalah cakar naga memiliki efek mengabaikan semua pertahanan fisik. Oleh karena itu, dengan ledakan dahsyat, palu langit cerah Tang Hao langsung dipatahkan oleh Chukin. Pada saat yang sama, Tang San, yang berada di dekatnya, langsung tertegun dan jatuh ke tanah. Roh palu langit cerah langsung hancur, jadi tidak peduli seberapa kuat Tang Hao, dia tidak bisa lagi menjadi lawan Chukin. Dapat dilihat bahwa pada saat palu langit cerah hancur, kekuatan roh Tang Hao benar-benar hilang pada saat ini, dan dia bahkan lebih pusing, dan dia jatuh dengan keras ke tanah dan jatuh ke tanah. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil mengalahkan Tang Hao dan memperoleh 100% kesetiaan Ah Yin. Hitungan mundur menuju kebangkitan Ah Yin, 3 hari. Hadiah tambahan, cincin roh Kaisar Perak Biru, cincin roh pemberian Tuhan dapat mengubah usia sesuai dengan fisik tuan rumah. Pada saat perintah sistem berbunyi, Long Hua Chukin juga terangkat, dan langsung jatuh lemah ke tanah. Pada pukulan terakhir, Chukin tidak menyia-nyiakan usaha, bahkan pertarungan yang berlebihan, jadi kelelahan tidak dapat dihindari. Chukin,
apakah kamu baik-baik saja? Tuan rumah, Sudaji, Xiao Wu, Ning Rongrong dan yang lainnya semua berlari dan bertanya. Cukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cukin, lalu menatap Tang Hao dan Tang San yang berada di tanah, menarik napas dalam-dalam. Harus kukatakan bahwa Tang Hao layak menjadi orang yang dapat memukul Qian Sun Ji di level 90, jika bukan karena caranya sendiri dan banyak kartu, terutama cakar naga. Keberadaan benar-benar tidak selalu menang. Cukin, bagaimana kamu menghadapi keduanya, orang-orang? Dugubo menatap Tang Hao dan bertanya dengan sedikit ketakutan. Dugubo adalah seorang bergelar Douluo dan tidak pernah takut pada siapapun, tetapi Tang Hao benar-benar membuatnya takut. Cincin yang meledak, sungguh gerakan yang gila. Tentu saja, Dugubo tidak tahu bahwa cincin roh Tang Hao dapat terlahir kembali. Terlepas dari mereka, Cukin tersenyum ringan. Dia tidak akan membunuh Tang Hao, dia harus menjaga Tang Hao dan Tang San, jika tidak, benua Douluo ini akan kehilangan semacam kesenangan. Setelah itu, Cukin beristirahat, berjalan ke ruang batu, dan dengan hati-hati mengambil Ah Yin dari tas gunung kecil. Cukin, apa ini? Ning Rongrong sedikit terkejut ketika dia melihat Ah Yin yang seperti rumput perak biru. Binatang jiwa 100.000 tahun, Kaisar Perak Biru. Ziji berkata terlebih dahulu sebelum Cukin menjawab, hanya saja binatang jiwa 100.000 tahun ini tampaknya telah dikorbankan. Kaisar Perak Biru. Gadis-gadis itu terkejut pada saat yang sama. Ya, Ziji menjawab, Kaisar Perak Biru adalah rumput perak biru yang dibudidayakan secara ekstrim, memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan keabadian. Ya, Ziji benar. Cukin mengangguk. Kaisar Lan Yin, bagaimana Anda bisa berada di tempat seperti itu? Meng masih mengerutkan kening. Mungkinkah Tang Hao yang meletakkannya di sini? Dugubo bertanya dengan bingung. Tes Gading, jika aku tidak berpaling, Kaisar Perak Biru ini juga sangat cantik. Ziji tersenyum pelan. Ya, Cukin hanya tersenyum balik. Baiklah, jangan banyak bertanya. Ayo kita pergi ke Kaisar Tiandou Dudu untuk mencari Suer. Aku terlambat, aku khawatir dia akan marah padaku. Baiklah, setelah itu, kelompok itu naik kereta lagi dan menuju ke ibu kota. Kekaisaran Tiandou. Sepanjang perjalanan, Cukin merawat Ah Yin dengan segala cara yang mungkin. Dan di bawah kultivasi kekuatan sihir sistem, Ah Yin juga memiliki rumput perak biru asli, yang secara bertahap menjadi Kaisar Perak Biru dengan pola emas di sekujur tubuhnya. Aneh, Kaisar Perak Biru akan dibangkitkan. Ziji tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Ah Yin yang auranya menjadi lebih kuat. Ziji, apakah kamu tahu? Cukin juga tersenyum gembira. Segera, akan ada satu lagi wanita cantik yang menakjubkan dan master binatang jiwa berusia 100.000 tahun di sisinya, bagaimana mungkin Cukin tidak bersemangat? Ya, Ziji mengangguk, paling lama 3 hari, dia akan sepenuhnya dibangkitkan. 3 hari kemudian, Akademi Kerajaan Qinglong akhirnya kembali. Ketika dia tiba di tempat yang sudah dikenalnya, Liu Erlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bermalas-malasan. Ya, ibu kota Kekaisaran Tiandou memiliki cita rasa yang sudah dikenal. Ning Rongrong mengangguk dan berkata, Cukin, apakah kita akan keluar lagi? Dalam waktu dekat, itu seharusnya tidak terjadi. Cukin menggelengkan kepalanya. Dia ingin tinggal di ibu kota Kaisar Tiandou. Pertama, dia mungkin akan membantu Qian Renshui memenangkan Kaisar. Kedua, sistem memberitahu dia bahwa selama ini, Kaisar Tiandou akan memiliki 2 misi dewi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Chu dan Qin tidak akan meninggalkan ibu kota Kekaisaran Tiandou. Erlong, kamu bertanggung jawab untuk mengatur kamar Qiwer, Zuyun, dan Huo. Cukin menoleh ke Liu Erlong dan berkata, kecuali Zuyun dan Wang Qiwer, Huo adalah pendatang baru, dan yang lainnya dibawa oleh Chu dan Qin dari Akademi Kerajaan Qinglong. Bagus, Liu Erlong mengangguk dengan lembut. Baiklah, selain itu, buatkan kamar terpisah untukku. Cukin melanjutkan, baiklah, Akademi Kerajaan Qinglong sudah tidak memiliki staf pengajar lagi, ada beberapa kamar kosong. Liu Erlong tersenyum. Liu Erlong tahu bahwa tempat ini sudah menjadi sarang cinta Cukin, jadi tentu saja dia tidak ingin siswa dan guru lain mengganggu mereka. Namun setelah Cukin berpisah dari gadis-gadis itu, dia kembali ke kamar tidurnya sendirian. Setelah itu,
Chukin mengeluarkan rumput perak biru yang telah diubah Ah Yin dari wadah pemandu jiwa. Dapat dilihat bahwa rumput perak biru saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak hanya volumenya yang lebih dari puluhan kali lebih besar dari sebelumnya, tetapi juga membuat kamar tidur Chukin agak terlalu besar untuk ditampung. Selain itu, bentuk rumput perak biru telah mengalami perubahan besar, dari rumput sebelumnya menjadi pohon bunga yang sedang mekar. Cabang dan daun pohon bunga berwarna kuning keemasan, dan tampilan ini layak untuk binatang buas berusia 100.000 tahun. Sistem, 3 hari telah berlalu, Ah Yin, apakah dia akan segera keluar? Chukin bertanya dengan tidak sabar. Ya, sistem menjawab, Tuan rumah, saya perlu memberitahu Anda sebelumnya. Setelah kelahiran kembali, Ah Yin telah berubah total. Kecuali Tang Hao, dia tidak akan memiliki ingatan sebelumnya, jadi Anda tidak dapat merangsangnya. Ya, Chukin sedikit miring di sudut mulutnya. Ah Yin tidak memiliki ingatan sebelumnya, yang merupakan hal yang baik bagi Chukin. Kalau tidak, apalagi hal lain, Ah Yin yang tergila-gila dan malang ini pasti akan memiliki kasih sayang 100% untuk Tang Hao. Sebenarnya, kasih sayang Ah Yin pada Tang Hao masih 100%. Jawab sistem. Hah, Chukin mengerutkan kening. Tuan rumah lupa, mengganggu pemilihan sistem akan dihukum. Sistem menjawab, Tang Hao, sampah, tuan rumah tidak ingin melihatnya dilecehkan oleh Ah Yin sendiri. Menarik, pada saat ini, kaisar perak biru di depannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang cemerlang. Segera setelah itu, napas yang sangat kuat menyembur dari kaisar perak biru. Pada saat yang sama, sebuah sosok menjulang di bagian paling terang dari cahaya keemasan. Mata Chukin langsung menyala, dia tahu bahwa itu pasti Ah Yin. Benar saja, seiring berjalannya waktu, bayangan dalam cahaya keemasan menjadi semakin akrab. Chukin buru-buru mendesak kekuatan jiwanya untuk menutup pintu dan jendela dengan rapat. Anda harus tahu bahwa ketika Wang Qiwer mengubah tubuhnya, dia tidak tersentuh. Tentu saja, Chukin tidak ingin orang lain melihat tubuh telanjang Ah Yin. Namun, Chukin jelas sedikit khawatir. Belum lagi tidak ada orang lain di Akademi Qinglong. Terlebih lagi, Ah Yin mengenakan pakaian. Pada saat ini, Ah Yin telah sepenuhnya berubah bentuk dengan sukses. Dia mengenakan gaun panjang yang ramping, terlihat sangat cantik dan memiliki kecantikan intelektual penuh. Kesan pertama Ah Yin adalah terlihat sangat nyaman, matanya begitu jernih dan transparan, seolah-olah tidak ada cacat yang terlihat. Selain itu, rambut Ah Yin, sepatu bot hak tinggi, dan rok panjang semuanya berwarna biru, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Tentu saja, tidak peduli seberapa segar kecantikannya, itu masih tidak dapat menutupi postur tubuh Ah Yin yang menarik. Di balik rok panjang itu, ada tubuh yang montok dan indah, dengan kaki yang ramping dan bokong yang indah. Semuanya membuat Ah Yin terlihat begitu sempurna, seperti buah persik yang matang, yang membuat orang ingin menggigitnya. Gigitlah, Ah Yin. Chukin tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ah Yin mengangguk, dan berlutut di depan Chukin dengan satu lutut. Ah Yin, lihat tuan. Ah Yin, cepat bangun. Chukin buru-buru membantu Ah Yin berdiri, dan kemudian bertanya, Ah Yin, apakah kamu memiliki ingatan dari masa lalu? Ah Yin menggelengkan kepalanya, kecuali untuk beberapa ingatan yang samar, Ah Yin hanya tahu bahwa kamu, tuan, memberiku kehidupan. Mulai sekarang, semua tentang Ah Yin adalah milik tuan. Tuan dapat membiarkan Ah Yin melakukan apa saja. Bagus sekali, Chukin berkata dengan gembira, lalu apakah kamu perlu tinggal di ruang tubuhku? Tuan, Ah Yin adalah sosok nyata di benua Douro, dia tidak tahu, dan dia tidak dapat memasuki ruang sistem. Ah Yin belum menjawab, sistem berkata terlebih dahulu. Benar saja, Ah Yin bertanya dengan ragu, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Tidak ada. Chukin berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu Ah Yin, ikuti saya mulai sekarang. Oke, Ah Yin menganggukkan kepalanya dengan suara seperti angin musim semi. Oke, bisakah Anda memijat? Tanya Chukin. Bertemu. Bagus sekali, pijat saya. Ya, awalnya, Chukin sedikit cemburu pada istri Tang Hao di kehidupan Ah Yin sebelumnya, tetapi sekarang melihat Ah Yin yang begitu sempurna dan murni, Chukin memiliki ide yang berbeda di dalam hatinya. Teknik Ah Yin sangat unik. Dia mengusap bahu Chukin dengan tangannya, langsung membuat Chukin merasa dikelilingi oleh bunga-bunga di alam, sangat menyegarkan dan menyegarkan.
Tepat ketika Chu dan Qin menikmati waktu yang tak tertandingi, di dalam air terjun dekat desa Senghun. Saat ini, Tang Hao masih terbaring di tanah. Saya dapat melihat bahwa ada lebih banyak jejak binatang buas yang menggigit pakaian aslinya, yang langsung membuatnya tampak sedikit telanjang. Terlebih lagi, di kulit Tang Hao dan Tang San, ada banyak bekas gigitan binatang buas, tetapi setiap bekasnya sangat dangkal. Jelas, dalam 3 hari terakhir, Tang Hao dan mereka berdua berbaring di sini dan dilindungi oleh banyak binatang buas. Namun, tubuh mereka terlalu keras untuk digigit binatang buas. Pada saat ini, Tang Hao terbangun dalam keadaan linglung. Dia menggelengkan kepalanya yang sakit dan berkata dengan bingung, "Di mana aku?" Segera setelah itu, dia teringat adegan dikalahkan oleh Chu Qin, dan segera dia bergegas ke ruang batu air terjun tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa tempat di mana Ayin awalnya ditempatkan kosong, dia tiba-tiba memukul dan berlutut, lalu berteriak hampir dengan panik, "Ayin! Ayin! Chu Qin, kau bajingan! Aku, Tang Hao, tidak berbagi langit denganmu." Bersin, Chu Qin yang sedang tidur, terbangun karena bersin yang tidak dapat dijelaskan. "Tuan, ada apa?" Ayin langsung bertanya dengan khawatir. "Tidak ada." Chu Qin tersenyum tipis, "Ayin, pijatanmu sangat nyaman, aku tertidur." "Terima kasih atas pujiannya, Tuan." Ayin tersenyum lebar. Chu Qin menatap Ayin yang tersenyum seperti bunga, dan tanpa sadar menunjukkan senyum aneh. Baru saja, Chu Qin bermimpi. Dalam mimpi itu, dia dan Ayin melakukan beberapa tindakan intim di depan Tang Hao dan Tang San. Tang Hao dan Tang San hampir gila. Tang Hao bahkan mengutuknya karena menjadi bajingan. "Ayin, jangan panggil aku Tuan mulai sekarang, ini masalah aneh." Chu Qin menjawab, "Kamu panggil aku Chu Qin." "Baiklah, Chu Qin." Ayin mengangguk dan berkata, "Ayin, kamu telah tinggal di gua, kamu seharusnya bosan." Chu Qin tersenyum lembut. "Ah." Ayin terkejut sejenak. "Aku lupa, kamu tidak punya ingatan." Chu Qin menepuk dahinya. "Sebenarnya ada beberapa." Ayin menjawab, "Aku ingat pernah dilempar ke dalam gua oleh seorang pria. Tapi aku tidak membenci pria itu." "Chu Qin, apakah kau tahu siapa pria itu?" Tentu saja Chu Qin tahu bahwa orang itu adalah Tang Hao. Namun, dia tetap menjawab, "Aku tidak tahu." Bagaimanapun, sistem telah mengatakan bahwa ingatan masa lalu tidak dapat digunakan untuk merangsang Ayin. "Ayin, aku akan mengajakmu keluar dan mengenalnya, para wanitaku." "Baiklah, semuanya tergantung pada pengaturan Tuan." Ayin mengangguk dengan lembut. Setelah itu, Ayin keluar dari ruangan di bawah pimpinan Chu Qin. Pada saat ini, cahaya bulan di luar sangat terang, menyinari tubuh Ayin, dan memperkuat kecantikannya yang unik. "Ayin, aku akan membiarkanmu melihat Xiao Wu dan yang lainnya sebentar lagi." Chu Qin berkata, "Kamu bisa memanggil mereka saudara perempuan sebentar lagi." "Baiklah, Tuan." "Oh tidak, Chu Qin. Tuan Chu." Pada saat ini, seorang wanita jangkung dengan rambut perak pendek datang. Wanita itu mengenakan pakaian biru, sosoknya sangat seksi, dadanya sangat bangga, dan awalnya diperkirakan dia bisa bertahan 36 hari. Orang ini adalah Sue Wu. Sue Wu dalam keadaan bersemangat, tetapi ketika dia melihat Ayin, dia tiba-tiba mengurangi senyumnya. "Sue Wu, ada apa?" Chu Qin bertanya sambil tersenyum. "Tuan Muda Chu, saya mencari Anda untuk sesuatu." Sue Wu menjawab, "Tetapi Anda tampaknya memiliki tamu, jadi lupakan saja." "Saudari Sue Wu, tidak apa-apa." Sebelum Chu Qin berbicara, Ayin berkata terlebih dahulu, "Jika kau ada urusan dengan Tuan Chu Qin, aku bisa menghindarinya." "Apa yang kau hindari?" Chu Qin tersenyum tipis. "Sue Wu, perkenalkan, namanya Ayin." "Kakak Ayin." Sue Wu langsung berkata ke arah Ayin. Kemudian dia menatap Chu Qin, sedikit ragu dan berkata, "Tuan Chu, atau aku akan datang kepadamu lain hari." Chu Qin mendengar bahwa Sue Wu mungkin punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya, jadi dia menoleh ke Ayin. "Ayin, lakukan ini, kau tinggalkan halaman ini, ke kiri, halaman pertama adalah kediaman Erlong. Kau pergilah padanya, biarkan dia menuntunmu untuk membiasakan diri dengan lingkungan Akademi Qinglong, dan aku akan membiarkannya mengatur tempat untukmu." "Baiklah." Ayin mengangguk patuh, lalu melangkah pergi. "Baiklah, Sue Wu, Ayin sudah pergi, mari kita bicarakan."
Chukin tersenyum lembut pada Sue Wu. Baiklah, sebenarnya tidak apa-apa. Sue Wu menjawab, Guru Chu, terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Anda tidak hanya menyelamatkan Akademi Tianshui, tetapi juga memberi saya tulang jiwa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Saya merasa tidak bisa tinggal di Akademi Qinglong sepanjang waktu, dan itu akan menyebabkan masalah bagi Anda. Meskipun Anda memberitahu kami bahwa Anda dapat tinggal selama yang Anda inginkan, tetapi saya masih merasa sedikit. Kenapa, Sue Wu, Anda harus pergi? Chukin sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Tidak, Sue Wu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa itu? Chukin bertanya sambil tersenyum. Sue Wu memadatkan pandangannya, mengumpulkan keberanian, tetapi masih berbisik, Guru Chu, bolehkah saya mengikuti Anda juga? Chukin sedikit terkejut. Maksudku, bolehkah aku menjadi pacarmu juga? Tatapan mata Sue Wu sedikit mengelak, dan dia tampak sangat tidak percaya diri. Ketika Chukin mendengar ini, hatinya sangat senang. Ini adalah dewi pertama di luar sistem sihir, akui saja padanya. Jadi Chukin berkata dengan penuh minat, Sue Wu, mengapa kau merindukan pacarku? Kau lihat, aku punya 15 wanita. Tidakkah kau pikir aku sangat merepotkan? Ya, Sue Wu mengangguk, lalu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tidak. Tuan Chu, oke. Sue Wu menghela napas dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, Tuan Chu, aku sebenarnya menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Namun, aku tidak berani mengatakannya nanti. Binger mengatakan dia adalah pacarmu. Aku tidak berani berbicara lagi. Nanti, aku tahu kau punya banyak wanita, tetapi aku masih menyukaimu. Sue Wu merasa bahwa dia masih sedikit tidak jelas. Bagaimanapun, di satu sisi, ini adalah peristiwa seumur hidupnya. Di sisi lain, dia telah mengaku, tetapi Chukin acuh tak acuh, dia terlalu takut bahwa Chukin akan menolaknya. Dalam hal itu, Akademi Kerajaan Naga Azure tidak dapat mentolerirnya, dia harus memilih untuk pergi. Melihat Sue Wu yang kebingungan, Chukin tersenyum tipis dan memeluk Sue Wu. Sebenarnya, tidak perlu menjelaskan banyak hal. Apa kau benar-benar ingin menjadi pacarku? Dipeluk oleh Chukin seperti ini, Sue Wu merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia melihat tatapan menggoda Chukin, dan akhirnya mengangguk, ya. Chukin tersenyum, memeluknya erat, dan menariknya langsung ke dalam pelukannya. Merasakan pelukan hangat Chukin, hati Sue Wu akhirnya tenang. Dia selalu berada di sisi Chukin, kekuatan Chukin, keterbukaan pikiran Chukin, dan kasih sayang Chukin terhadap wanita, dia bisa melihatnya. Berkali-kali, dia ingin dipeluk oleh Chukin. Akhirnya, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Chukin bahkan lebih bersemangat. Bukan hanya karena Sue Wu menyatakan cintanya padanya, tetapi juga karena ini adalah pertama kalinya Chukin memiliki wanita selain kekuatan magis sistem untuk menjadi pacarnya setelah memiliki lebih dari selusin wanita. Ini benar-benar hari yang tak terlupakan. Sejak saat itu, Chukin ingin mengubah pendapatnya. Chukin menjadi lebih percaya diri. Dia sudah yakin bahwa dia cukup tampan untuk membiarkan kecantikan yang tak tertandingi itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan dia tidak peduli berapa banyak waktu yang dia habiskan. Sue Wu, sepertinya kamu berhasil. Ketika Chukin dan Sue Wu saling berpelukan, sebuah suara wanita terdengar. Chukin dan Sue Wu mengikuti suara itu, dan melihat Sui Binger datang untuk mengambil uang. Binger, apa yang baru saja kamu katakan? Chukin mengedipkan matanya, kamu tidak tahu bahwa Sue Wu menyukaiku sejak lama, kan? Ya, Sui Binger mengangguk, sebenarnya, Sue Wu terus mengatakan kepadaku bahwa dia sangat menyukaimu, tetapi dia tidak berani menyatakannya kepadamu. Lalu kamu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kata Chukin dengan suasana hati yang buruk. Chukin, aku tidak membiarkan Binger mengatakannya. Sue Wu menjawab, aku takut memberitahumu bahwa jika kamu tidak setuju, maka aku akan berada di sisimu dan aku tidak bisa tinggal. Ternyata seperti ini. Chukin tersenyum dan mengangguk, sebenarnya, Sue Wu, kamu terlalu khawatir. Bahkan jika kamu gagal mengaku padaku, kamu adalah saudara perempuan Binger, bagaimana mungkin aku mengusirmu? Chukin, itu sudah akhir ceritanya. Sui Binger mengerutkan bibirnya dan berkata, sebenarnya apa? Chukin bertanya dengan beberapa keraguan. Oh, lupakan saja. Sui Binger tersenyum. Sebenarnya,
Yang ingin dikatakan Sui Binger adalah bahwa Sui Yuer juga menyukai Chu dan Qin. Tetapi Sui Binger berubah pikiran, mari kita tunggu Sui Yuer membicarakan hal semacam ini secara langsung. Apa-apaan ini? Chu Qin mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Sui Binger menjawab, Chu Qin, kalau begitu aku pergi dulu, dan aku tidak akan mengganggumu dan Suewu. Namun, begitu Sui Binger berbalik, dia ditarik ke dalam pelukannya oleh Chu Qin. Binger, apa maksudmu dengan ini? Bukankah Chu Qin tipe orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama? Tidak, Sui Binger buru-buru menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Binger, jika aku ingat dengan benar, kamu dan Huowu akan menemaniku tidur hari ini. Chu Qin tersenyum pelan, di mana dia? Huowu, itu dia, kata Sui Binger dengan sedikit malu. Itu benar, malam ini, hanya kamu dan Suewu. Jawab Chu Qin. Sui Binger tidak peduli tentang itu. Jika dia masih malu sebelumnya, berapa kali dia dilahirkan dan dimasak lagi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Sui Binger sangat berani sehingga dia bisa melakukan apa saja selama Chu Qin ada di sana. Chu Qin. Suewu membuka mulutnya sedikit. Suewu, jika kamu tidak mau atau terbiasa, lupakan saja. Jawab Chu Qin. Tidak. Suewu berkata dengan tergesa-gesa, aku sedikit gugup. Suewu, jangan gugup. Sui Binger berkata lebih dulu, tidak sakit. Aku tidak takut sakit. Suewu menjawab, baiklah. Setelah diyakinkan oleh Suewu, Chu Qin segera memeluk kiri dan kanan, membawa Sui Binger dan Suewu, dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Suewu adalah tipe wanita yang lebih heroik dan dewasa, sementara Sui Binger murni dan lembut. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang sengit. Keesokan harinya, Chu Qin, Suewu, dan Sui Binger terbangun oleh ketukan di pintu. Siapa? Teriak Chu Qin ke arah pintu. Ini aku, Dugubo. Dugubo menjawab, Tuan. Chu Qin, Kaisar Sueye mengirim surat kepadamu, silakan pergi ke istana. Chu Qin segera berpakaian bersama Sui Binger dan Suewu dan berjalan keluar ruangan. Melihat ketiga Chu dan Qin, terutama Suewu, Dugubo tidak terkejut, seolah-olah semuanya telah menjadi normal. Senior Dugu, Sueye, mengapa kalian mencariku? Chu Qin berkata dengan beberapa keraguan. Kalian lupa, Dugubo menjawab, kalian mewakili Kekaisaran Dao Surga dan memenangkan kejuaraan kompetisi elit Master Jiwa Senior Benua. Sueye Agung sudah lama ingin memuji kalian. Ketika Chu Qin mendengar ini, tidak banyak kejutan. Dia tidak membutuhkan pujian dan penghargaan dari Kaisar Sueye, dan dia tidak tertarik. Jangan lupa, Qian Renshui adalah wanitanya sekarang. Qian Renshui ingin menyingkirkan Sueye Agung, maka Sueye Agung adalah musuh Chu dan Qin. Selain itu, Yang Mulia Sue Qinghe juga ingin mengundang kalian ke istana sebagai tamu. Dugubo melanjutkan, ketika Chu Qin mendengar ini, dia segera berubah pikiran, ayo lakukan ini, Dugubo. Aku tidak akan pergi ke Sueye. Lagi pula, aku tidak berada di tim Azure Dragon, jadi kamu, Erlong, dan Ziji akan membawa mereka ke sana. Ada apa? Semua hadiah bisa dimenangkan, tetapi tidak ada hadiah. Bagus, Dugubo setuju. Chu Qin, bagaimana denganmu? Sui Binger dan Suewu berkata serempak. Baiklah, aku punya sesuatu yang lain. Sudut mulut Chu Qin sedikit miring. Istana Tiandou, rumah pangeran. Yang mulia, Chu dan Qin telah kembali ke ibu kota Kaisar Tiandou kemarin. Seorang ksatria kekaisaran berkata kepada Qian Renshui yang menyamar sebagai Sue Qinghe. Kemarin, Sue Qinghe mengerutkan kening, dan kemudian suara wanita di dalam hatinya diam-diam berkata, baiklah, kamu Chu Qin, kau tidak datang menemuiku kemarin. Ya, sebagai tambahan, Yang Mulia telah memanggil tim naga biru ke istana, tetapi Chu Qin belum datang. Ksatria kekaisaran melanjutkan, begitu ya, turunlah. Sue Qinghe mengangguk dan berkata. Setelah ksatria kekaisaran pergi, Sue Qinghe menunjukkan keluhan, sedikit takut dan berkata, apakah dia akan memiliki terlalu banyak wanita dan melupakanku? Pasti begitu. Memikirkan hal ini, Sue Qinghe duduk lemah di kursi, matanya cekung. Dia pikir Chu Qin telah melupakannya, dan wanita lain, dan dia merasa sangat dirugikan. Yang Mulia, pada saat ini, ksatria kekaisaran menutup pintu dan melanjutkan. Mengapa Anda tidak pergi? Ekspresi Sue Qinghe berubah, dan berkata dengan marah, mengapa Anda menutup pintu? Mengapa?
Apakah Yang Mulia akan mengusirku? Ksatria Kekaisaran tersenyum tipis. Jelas, suara Ksatria Kekaisaran dapat terdengar berubah, dan dia menjadi lebih muda. Suara ini adalah... Sue Qinghe diam-diam berkata dalam hatinya, lalu dengan beberapa mata yang tidak dapat dipercaya, menatap Ksatria Kekaisaran yang ditutupi oleh helm. Anda adalah... Ksatria Kekaisaran melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah tampan yang membuat ribuan gadis muda terpesona. Siapa itu? Chu Qin. Chu Qin. Sue Qinghe begitu gembira hingga ia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Chu Qin, dan di tengah perjalanan, penampilan dan pakaiannya berubah drastis, kembali menjadi wanita cantik Qian Renshui yang menguasai semua makhluk hidup dan dikuasai oleh negara. Bagaimana kau bisa berpura-pura seperti ini? Qian Renshui berkata dengan heran. Keheranan, Chu Qin membelai kepala Qian Renshui dan tersenyum tipis. Ya, Qian Renshui berkata dengan mata kemerahan. Mengapa menangis? Kata Chu Qin lembut dan mengantuk. Kupikir kau melupakanku. Qian Renshui tersenyum sambil menangis. Sue, mungkinkah di dalam hatimu, aku adalah orang yang mencintai yang baru dan membenci yang lama? Tanya Chu Qin. Qian Renshui menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, sama sekali tidak. Kalau begitu jangan menangis. Chu Qin dengan lembut menyeka air mata Qian Renshui. Setelah itu, Chu Qin memeluk Qian Renshui. Keduanya memejamkan mata, tubuh mereka saling menempel erat, merasakan suhu dan napas tubuh masing-masing. Chu Qin, kemana saja kau selama ini? Qian Renshui bertanya, kecuali Bibi Dong memberitahuku bahwa kau telah pergi ke Kekaisaran Bintang Luo, dan aku tidak akan pernah mendengar kabarmu lagi. Jika kau mengetahui tentangku, maka rencanaku pasti sudah gagal. Chu Qin sedikit memiringkan sudut mulutnya. Qian Renshui berkata sedikit bingung. Sue, kau ingin duduk dulu, aku akan memberitahumu perlahan. Setelah itu, Chu Qin duduk di kursi dan meminta Qian Renshui duduk di pangkuannya dalam bentuk seorang wanita duduk. Paha Chu Qin telah diduduki oleh banyak wanita, tetapi Chu Qin menemukan bahwa, untuk beberapa alasan, Qian Renshui duduk di sana, yang membuatnya paling nyaman, dan tubuhnya bergetar. Chu Qin, ada apa? Qian Renshui berkata dengan wajah memerah. Sebenarnya, dia dan Chu Qin merasakan hal yang sama sekarang, lagi pula, pantatnya menempel erat di paha Chu Qin. Kontak kulit itu, menyebabkan hormon Chu Qin dan Qian Renshui melonjak. Sue, Chu Qin menatap bintang Qian Renshui yang bergerak, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya secara langsung. Pada saat yang sama sebuah tangan meraih pakaian Qian Renshui. Qian Renshui juga segera menyambutnya, dengan gila mengikuti tindakan Chu Qin, tangannya yang ramping membelai otot dada Chu Qin yang tebal, dan dia mulai meluncur ke bawah. Sedikit tidak memenangkan pengantin baru. Melihat bahwa Chu Qin dan Qian Renshui sudah terbakar seperti kayu kering, mereka akan terbakar. Jangan khawatir, Chu Qin, tidak ada seorang pun di sekitar sini, dan Jianji berjaga di luar, aman. Qian Renshui tersenyum malu-malu. Jelas, dia memberi isyarat kepada Chu Qin agar lebih berani. Peri pedang, mata Chu Qin sedikit terkejut. Dia ingat bahwa di Aula Wuhun, dia meninggalkan Jianji di sisi Qian Renshui. Tetapi saya melihat bahwa Qian Renshui sudah mulai mengambil inisiatif, melemparkan Chu Qin ke tanah, dan melepaskan semua pakaiannya. Api mulai menyala. Pada saat ini, Jianji berada di atas Aula Pangeran. Dia melihat semuanya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit cemberut, merasa sedikit tidak nyaman. Setelah setengah jam, keduanya mengakhiri medan perang dan membersihkan medan perang. Sue, kapan kamu menjadi begitu pandai bermain? Chu Qin bertanya dengan penuh minat. Tidak, Qian Renshui menyeka sudut mulutnya dan tersenyum malu-malu. Mungkinkah kamu? Chu Qin menunjukkan ekspresi aneh. Tidak, sama sekali tidak. Jianji bisa bersaksi, kecuali kamu, aku tidak pernah menyentuh pria manapun. Qian Renshui buru-buru berkata, petik 2 titik. Aku masih tidak percaya padamu. Chu Qin tercengang sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai wanitanya sendiri? Aku mempelajarinya dari sebuah buku. Qian Renshui berkata dengan wajah memerah. Di buku, Chu Qin sedikit terkejut saat gilirannya tiba. Ngomong-ngomong, Chu Qin, katakan padaku, kemana saja kau bulan ini? Qian Renshui buru-buru mengalihkan topik pembicaraan saat menghadapi pertanyaan Chu Qin yang memaksa. Jika masalah ini dibicarakan, dia merasa malu dan tidak tahu malu. Tidak ada wanita, aku berharap pria yang kucintai,
menganggapnya sangat Baiklah, Chukin tahu bahwa Qian Renshui sedang menutupinya, dan dia tidak memilih untuk mengejarnya. Segera setelah itu, Chukin memberitahu Qian Renshui tentang pengalamannya sendiri bulan ini. Apa, Dai Zantian sudah mati? Zhu Yundi mengendalikan Kekaisaran Bintang Luo, ternyata kau ada di balik layar. Qian Renshui berkata dengan kaget. Sue, tidakkah kau percaya padaku saat kau terlihat seperti ini? Chukin tersenyum. Tidak, tidak. Qian Renshui menjawab, sebenarnya, aku sudah menebak sesuatu. Bibi Dong berkata bahwa kau pergi ke Kekaisaran Bintang Luo, dan kemudian Kekaisaran Bintang Luo, dunia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kupikir itu kau, tetapi aku tidak menyangka itu benar-benar kau. Chukin tersenyum tipis. Tunggu, Chukin, mungkinkah Zhu Yundi juga milikmu? Qian Renshui membuka matanya yang indah. Bagaimana menurutmu? Sudut mulut Chukin miring. Apakah aku akan melakukan hal yang berbahaya seperti itu untuk orang lain selain wanitaku sendiri? Qian Renshui langsung terpana. Dia harus berpikir, bagaimana mungkin Chukin memiliki pesona seperti itu. Paus Bibi Dong, sekarang Zhu Yundi, penguasa Kekaisaran Bintang Luo, ditambah lagi, dia akan segera berhasil merebut kaisar. 3 wanita dari kekuatan paling kuat di seluruh benua semuanya dibawa ke pelukan Chu dan Qin. Tentu saja, Qian Renshui masih tidak tahu bahwa bukan hanya Zhu Yundi dan Bibi Dong, tetapi juga Gu Yuena, penguasa binatang buas, sudah menjadi orang-orangnya. Sue, jangan kaget. Chukin menepuk pantat Qian Renshui. Qian Renshui tiba-tiba bersenandung. Ada apa? Apakah kamu baru saja terluka? Chukin berkata dengan tergesa-gesa sambil menyentuh. Tidak apa-apa. Qian Renshui Jiao menggerakkan tubuhnya dan tersenyum kembali. Chukin, jadi, Zhu Yundi, apakah ini benar-benar wanitamu? Ya, Chukin menjawab, Sue, kali ini aku kembali ke Kekaisaran Surga Dou, hanya untuk membantumu menyelesaikan rencanamu untuk memenangkan kaisar. Bagaimana kemajuanmu di sini? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Awalnya, Chukin akan berpikir bahwa Qian Renshui langsung setuju, tetapi yang terakhir menggelengkan kepalanya, tidak perlu, Chukin. Oke. Aku ingin mencoba mengandalkan kekuatanku sendiri untuk berhasil menyelesaikan rencana ini. Kenapa? Qian Renshui menjawab, aku sudah merencanakan rencana ini selama lebih dari 10 tahun. Baik itu kamu atau kakek, aku tidak ingin menggunakannya. Sue, apakah kamu membuat orang marah, atau tidak? Chukin mengerutkan kening. Sebelumnya, itu semacam kemarahan. Aku dulu mengira Bibi Dong milikku. Sekarang aku tahu dia bukan. Awalnya aku mengira Bibi Dong meninggalkanku, jadi aku mengambil rencana ini dan ingin menggunakan kekuatanku sendiri, untuk merebut Kekaisaran Surga Dou, membuktikan bahwa aku sama sekali tidak lebih lemah darinya. Qian Renshui mengaku, dan sekarang, aku tidak perlu membuktikan ini, tetapi aku masih berharap satu orang akan menyelesaikannya. Tapi, Sue, itu lebih cepat dengan bantuanku. Chukin mengerutkan kening. Qian Renshui turun dari paha Chukin, tidak. Meskipun aku tidak tahu apa hubungan antara aku dan dewa hari ini. Tetapi karena kebenciannya sendiri, dia benar-benar melibatkanku di dalamnya, dan dia membuatku hidup dalam kebencian selama setengah hidupku. Di antara mereka, suatu hari, aku akan menantangnya. Dan rencana untuk memenangkan kaisar adalah langkah pertama menuju kesuksesanku, membuktikan bahwa aku dapat mencapai hal-hal di luar batas. Chukin sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang sangat kompetitif. Dia dulunya adalah Bibi Dong, tetapi sekarang dia telah menjadi dewa para malaikat setelah mengetahui kebenarannya. Chukin, aku tahu ini kedengarannya konyol, bagaimana orang bisa melawan dewa? Qian Renshui melanjutkan, tetapi aku hanya ingin mencoba. Siapa bilang manusia dan dewa tidak bisa bertarung? Chukin berjalan ke arah Qian Renshui dan melingkarkan lengannya di bahunya. Sue, kamu bisa melakukannya dengan percaya diri, dan aku akan menjadi pendukung terkuatmu. Sebenarnya, kata-kata Chukin tidak marah, juga bukan dorongan bagi Qian Renshui. Sejak saat memanen Gu Yuena, Chukin telah berjalan di sisi berlawanan dari alam dewa benua Douro. Hanya saja Chukin melakukan segalanya dengan kekuatannya, jadi dia tidak mengatakannya. Tentu saja, Chu dan Qin tidak tahu bahwa dewa para malaikat juga memiliki tugas sebagai dewi. Bagus, kata Qian Renshui, meringkuk di bahu Chukin. Istana Surga Dou, Aula Tengah. Pada saat ini, Kaisar Sueye sedang menjamu Liu Erlong,
Zijie, Xiao Wu dan anggota Akademi Kerajaan Qinglong lainnya. Selain itu, Pangeran Sue Xing, Master Sekte Ning Fengzi dari Sekte Kaca Tujuh Harta Karun, dan Bon Do juga ada dalam daftar. Aku dapat melihat bahwa mata Pangeran Sue Xing saat ini sedang menatap Zijie yang sesekali berada di samping. Meskipun Sue Xing berusia hampir 60 tahun, dia masih memiliki nafsu, terutama untuk wanita cantik yang besar. Karena itu, dia melihat Zijie di antara kerumunan sekilas. Aku tidak menyangka bahwa tim Azure Dragon yang terkenal di Heaven Door Empire-ku sebenarnya semuanya perempuan. Pada saat ini, Sue Ye tersenyum dan bersulang. Pertama-tama, aku mengucapkan selamat kepadamu karena memenangkan turnamen Elite Master Jiwa tingkat. Lanjut, Dou Guo Wei. Setelah itu, Kaisar Sue Ye meminum semuanya sekaligus, dan semua orang juga meminum cangkir mereka. Erlong, tadi aku bilang aku ingin mengangkatmu sebagai Viscount Tiandou, tetapi kalian semua menolak, jadi apa yang harus kuberikan sebagai hadiah? Sue Ye Agung menatap Liu Erlong dan berkata, kenapa tidak seperti ini, dari Akademi Kerajaan Qinglong di masa depan. Semua dana disediakan oleh Perbendaharaan Nasional, dan tim Azure Dragon juga diberikan kepada setiap siswa dengan 1 juta koin jiwa emas. Terima kasih atas kebaikanmu. Liu Erlong langsung setuju. Sebelum datang, Chu Qin sudah mengatakan bahwa tidak ada hadiah yang akan diberikan, tetapi semua hadiah akan diambil. Kaisar Sue Ye tersenyum dan mengangguk, lalu menatap Ning Fengzi, Master Sekte Ning, sebelumnya kau mengatakan bahwa Ling Nu juga ada di tim Azure Dragon, aku tidak tahu siapa itu. Terima kasih kepada Yang Mulia. Ning Fengzi kian tersenyum dan menunjuk Ning Rongrong. Gadis kecil itu persis Ning Rongrong. Benar saja, semua orang cantik. Kaisar Sue Ye menatap Ning Rongrong dengan senyum lembut, Master Sekte Ning, Ling Fei seharusnya belum menikah. Kenapa tidak? Ling Fei bisa memberitahuku siapapun yang melihat putra pangeran dan menteri manapun, aku akan menikahkanmu. Tidak perlu, Yang Mulia. Ning Rongrong Ning Fengzi berkata serempak. Segera setelah itu, Ning Fengzi berkata, gadis kecil Rongrong, dia sudah memiliki bagian di hatinya. Oh, siapa itu? Kaisar Sue Ye berkata dengan penuh minat. Namanya Chu Qin, mungkin Yang Mulia harus tahu. Ning Fengzi menjawab, Chu Qin, tetapi Raja Jiwa termuda di Akademi Naga Azure. Kaisar Agung Sue Ye mengangkat alisnya, mengapa dia tidak muncul hari ini? Kembalilah ke Yang Mulia, Ning Fengzi berkata, Chu Qin tidak berpartisipasi dalam kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut, jadi dia tidak hadir. Dia tidak berpartisipasi. Sue Ye yang agung berkata dengan heran, mengapa begini? Tidak, hari ini, aku harus bertemu dengan jenius pertama Kekaisaran Dou. Karena Chu dan Qin adalah menantu bijak dari Master Sekte Ning, tolonglah penguasa Ning pergi ke Akademi Qinglong atas namaku. Bagus, Ning Fengzi mengangguk, karena putri Master Sekte Ning sudah memiliki hatinya sendiri. Sue Ye yang agung menoleh ke Xiao Wu, dan Zhu Zuqing berkata kepada semua wanita, lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu juga bisa memiliki hati? Baik, Yang Mulia, Sui Binger, Sue Wu, Du Gugus, dan yang lainnya menjawab serempak. Semuanya, Sue Ye yang agung berkata dengan heran. Sebenarnya, tujuan Kaisar Sue Ye sangat jelas. Tampaknya dia akan memberi hadiah kepada para wanita. Sebenarnya, dia sedang mencoba menemukan cara untuk mempertahankan gen-gen yang luar biasa ini di keluarga Kekaisaran Tiandou. Dengan cara ini, Kekaisaran Tiandou akan tumbuh lebih kuat. Namun, angan-angannya mungkin salah. Terima kasih Yang Mulia atas kebaikan Anda. Liu Erlong berkata, tetapi Yang Mulia tidak perlu bertanya lagi. Para wanita dari tim Qinglong semuanya adalah wanita Chu dan Qin. Apa? Mendengar kata-kata ini, Kaisar Sue Ye dan Pangeran Sue Xing semuanya terkejut. Tim wanita terkuat Kekaisaran Surga Dou saya memiliki satu orang dalam pikiran saya. Sue Ye yang agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Ning Fengzi, yang hanya tersenyum. Tampaknya Ning Fengzi mengetahuinya sejak lama. Pada saat ini, Sue Ye, yang merupakan kaisar agung dari satu generasi, terkejut. Begitu banyak wanita luar biasa, bahkan Master Sekte dari Sekte Kaca Tujuh Harta Karun, semuanya adalah wanita Chu dan Qin. Apa ini Chu Qin yang suci? Pada saat yang sama, Kaisar Sue Ye sedikit marah. Seorang Chu Qin mengacaukan semua rencananya. Pangeran Sue Xing juga marah. Kau tahu,
Sekte Tujuh Harta Karun Liuli berada di pihak Pangeran Sue Qinghe, dan sekarang Ning Rongrong dan Chu Qin menjalin hubungan antara pria dan wanita, maka Chu Qin pasti akan menjadi musuh yang tangguh di jalan menuju Kaisar Suebeng. Pangeran Suesing punya ide, dia harus melenyapkan orang ini saat sayap Chu dan Qin belum penuh. Baik, Yang Mulia, Liu Erlong menjawab dengan tenang. Pangeran Suesing bahkan lebih terkejut, tetapi dia diam-diam merasa lega. Meskipun Xiao Wu, Ning Rongrong, dan yang lainnya semuanya adalah wanita Chu dan Qin, tetapi Zizi seharusnya tidak. Aku masih punya kesempatan. Master Sekte Ning, siapa Chu Qin ini? Sue Agung bertanya kepada Ning Fengzi, sekte atau keluarga mana? Yang Mulia, Chu Qin bukan dari benua Douro, dia. Ning Fengzi menjawab, aku tidak punya keluarga, dan tidak punya keluarga. Pada saat ini, suara Chu Qin terdengar di luar pintu. Mendengar ini, semua orang terkejut dan mengalihkan pandangan mereka. Aku melihat Chu Qin mengenakan gaun hitam panjang, berjalan masuk dengan tidak tergesa-gesa. Apakah kamu? Kaisar Sueye sedikit mengernyit dan bertanya. Yang Mulia, dia adalah Chu Qin, kata Ning Fengzi. Oh, Kaisar Sueye tiba-tiba membuka pupilnya dan menatap Chu Qin. Namun, dia melihat Chu Qin berjalan ke sisi Zizi dan Liu Erlong, dan tersenyum pada putri kedua, Zizi, Erlong, maafkan aku terlambat. Melihat pemandangan ini, Kaisar Sueye mengerutkan kening, dan ekspresi Pangeran Suesing berubah karena terkejut. Suara Chu Qin sangat akrab tadi, dan jelas bahwa Zizi dan Liu Erlong juga memiliki banyak hubungan dengannya. Chu Qin yang berani, lihat Yang Mulia, mengapa kamu tidak berlutut? Pangeran Suesing memanfaatkan situasi itu dan berkata dengan marah. Dia sudah lama melihat Chu Qin tidak senang, dan sekarang Zizi yang dia idamkan juga direnggut olehnya. Kaisar Sue, Chu Qin tersenyum tenang, Paman Ning baru saja mengatakan bahwa aku bukan dari benua Douro, apalagi dari Kekaisaran Dou Surga, jadi seharusnya tidak perlu berlutut. Jika itu orang lain, Kaisar Agung Sue pasti akan marah. Namun, Chu dan Qin adalah pahlawan besar Kekaisaran Dou Surga dan menantu dari Sekte Kaca Tujuh Harta Karun. Ditambah dengan bakat Chu dan Qin melawan surga, jika dia marah saat ini, akan terlihat bahwa dia, Kaisar Agung, sangat bodoh. Tidak apa-apa, jangan berlutut jika kamu tidak berlutut. Kaisar Sueye menjawab, lalu tersenyum pada Chu Qin, apakah kamu Chu Qin? Ya, Chu Qin mengangguk. Kekuatannya telah sepenuhnya melampaui Kaisar Agung Sueye, dan dia bersikap sopan kepada yang terakhir, mungkin karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Benar saja, dia orang yang berbakat. Sueye yang agung berseru, baru saja kamu mengatakan bahwa kamu bukan dari benua Douro, jadi dari mana asalmu? Kaisar, ayahku punya perintah. Aku tidak boleh memberitahu siapapun tentang asal-usulku. Chu Qin menjawab dengan tenang. Oh, bahkan aku tidak boleh mengatakannya. Sudut mulut Kaisar Sueye melengkung. Yang Mulia, pengalaman hidup Chu Qin sangat rahasia sehingga aku bahkan tidak mengetahuinya. Ning Fengzi berkata, Yang Mulia, jangan bertanya lebih banyak. Ning Fengzi sedikit takut. Dia takut karakter Chu Qin Jiyu akan bertabrakan dengan Kaisar Sueye, menyebabkan keduanya tidak senang. Pada saat itu, Ning Fengzi akan terjebak di tengah, akan sulit menjadi seorang pria. Saat ini, Pangeran Suesing sedikit tidak senang. Dia hanya ingin menyaksikan konflik antara Kaisar Agung Sueye dan Chu dan Qin, dan Ning Fengzi. Jadi, menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, Master Sekte Ning, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kaisar Agung adalah penguasa Kekaisaran Surga Dou. Apakah dia anggota Kekaisaran Surga Dou atau bukan, dia seharusnya menjadi satu-satunya yang mendengarkannya ketika dia datang ke sini. Mendengar ini, pupil Bon Dou dan Ning Rongrong sedikit menyusut. Baiklah, Chu Qin, tetapi saya melihat Kaisar Sueye mengangguk dan tersenyum dan berkata, hari ini adalah perjamuan perayaan Akademi Kerajaan Qinglong Anda. Terlepas dari apapun, saya minum bersama Anda, para talenta muda. Jelas, Kaisar Besar Sueye tidak terinspirasi oleh Pangeran Suesing. Dia tidak ingin menyinggung Chu dan Qin. Chu Qin secara alami tidak peduli tentang apapun lagi. Setelah duduk, dia mulai minum dengan gembira. Saya terlalu gila dengan Qian Rensui tadi, dia perlu berbaikan. Itu benar, Sueye Agung melanjutkan, untukmu, saya telah mengundang seorang guru piano untuk berbicara tentang musik bagi semua talenta muda. Berani bertanya kepada Yang Mulia,
guru besar mana yang dimaksud? Tanya Ning Fengxi. Master Sekte Ning bisa menebak. Sue Ye berkata, keterampilan piano wanita ini adalah yang terbaik di benua Douro. Masih ada hubungan besar dengan kalian bertiga. Yang mulia, mungkinkah? Ning Fengxi berkata dengan heran. Pada saat ini, Sue Qinghe masuk. Sue Qinghe pertama kali melihat Chukin, dan setelah diam-diam menunjukkan senyum manis kepadanya, dia berjalan menuju Kaisar Sue Ye. Ayah, Master Yue Xuanxuan, Master Yue Hua, sudah menunggu di luar aula. Ketika Chukin mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Sue Ye akan mengundang Tang Yue Hua. Jika dia ingat dengan benar, Tang Yue Hua juga adalah Dewi Sistem. Oh, ini dia. Kaisar Sue Ye tersenyum dan berkata, silakan. Segera setelah itu, seorang wanita Meiyun dengan kostum istana, ditemani oleh beberapa wanita berpakaian ungu, berjalan ke aula dengan anggun. Berjalan ke istana, kesan pertama Tang Yue Hua adalah keanggunan dan kemewahan, dan keindahan negara itu harum. Sekilas, dia tampak berusia 27 atau 8 tahun, tetapi matanya seolah melihat menembus segala sesuatu di dunia, yang sama sekali tidak sebanding dengan wanita berusia 27 atau 8 tahun. Gaun istana perak terlihat sangat pas saat dikenakan di tubuhnya. Dari segi temperamennya saja, saya khawatir hanya paus Bibi Dong dari kuil Wuhun yang dapat dibandingkan dengannya. Perbedaannya adalah dia tidak memiliki tekanan pada Bibi Dong, tetapi dia tidak kalah mulia. Selain itu, tidak ada setengah dari fluktuasi kekuatan roh pada wanita ini, dan dia jelas bukan seorang guru roh. Dan sosoknya juga satu-satunya di dunia. Di balik gaun istana perak, ada tubuh yang montok, terutama di bagian dada, dengan perasaan yang siap keluar. Bagian bawah gaun istana perak, seperti congsam, bercabang dari kedua sisi. Di dalamnya, Anda dapat melihat dua kaki yang indah dari sutra hitam. Chukin melihat matanya bersinar terang, tanpa sadar membuka kemampuan ulat sutra Es Tianmeng. Saya hampir tidak bisa menahannya. Tuan Yue Xuan, Tang Yue Hua, sampai jumpa yang mulia. Tang Yue Hua membungkuk sedikit dan membungkuk kepada Kaisar Sue Ye. Dalam alunan suara yang indah, ada beberapa taktik yang tepat. Tuan Tang Xuan membebaskan hadiah. Sue Ye yang agung tersenyum lembut kepada Tang Yue Hua. Chukin tiba-tiba melihat beberapa petunjuk. Sue Ye yang agung begitu suam-suam kuku kepada semua orang, bahkan jika itu adalah senyuman, itu juga jenis senyuman yang berwibawa, tetapi Tang Yue Hua begitu lembut. Petik 2. Sue Ye, bocah tua, tidak mungkin. Chukin mengerutkan kening. Tuan rumah menebak dengan benar. Perintah sistem berbunyi, Kaisar Sue Ye memiliki cinta rahasia untuk Tang Yue Hua. Namun, Kaisar Sue Ye, ayah Tang Yue Hua, dan Sekte Haotian memiliki beberapa kebencian yang tersisa. Oleh karena itu, Tang Yue Hua selalu tidak ingin melihat Kaisar Sue Ye. Untungnya, Kaisar Sue Ye juga seorang pria sejati. Sebagai seorang kaisar, dia tidak memaksa Tang Yue Hua. Ayah Tang Yue Hua, bukankah itu ayah Tang Hao? Chukin mengerutkan kening, Sue Ye yang agung memiliki musuh yang menentangnya. Kalau tidak, sekolah langit cerah terletak di Kekaisaran Tiandou, bagaimana mungkin itu mendukung Kekaisaran Bintang Luo? Sistem respons. Chukin tiba-tiba mengerti bahwa ternyata Sue Ye diam-diam jatuh cinta pada Tang Yue Hua, dan Tang Yue Hua tidak menyukai Sue Ye. Sue Ye, kamu tidak punya kesempatan. Chukin sedikit memiringkan sudut mulutnya. Selanjutnya, Tang Yue Hua duduk di tengah aula utama, jari-jari Qian Qianyu mulai memetik bukin yang halus dan elegan di depannya. Dalam sekejap, suara musik yang bergerak melayang di aula yang kosong. Tang Yue Hua layak menjadi Master Qin Yin. Ketika musik dimainkan, orang-orang di aula itu enak dipandang, berhati lebar dan bahagia, seolah-olah benar-benar menikmati musiknya yang bergerak. Chukin juga salah satunya, dan dia menemukan bahwa musik Tang Yue Hua tidak hanya membawa kenikmatan spiritual dan pendengaran, tetapi juga membuat Chukin merasakan kekuatan roh dan kekuatan internal di tubuhnya, dan dia akan secara teratur beroperasi sendiri. Dan, tampaknya mereka mulai menyatu. Ini segera mengejutkan Chu dan Qin. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan internal termasuk dalam dua sistem kultivasi yang berbeda. Bahkan Chu dan Qin tidak dapat mengintegrasikan mereka satu sama lain. Saat menggunakannya, mereka hanya dapat memobilisasi kekuatan jiwa di satu sisi, memobilisasi kekuatan internal. Pada saat ini,
Dua kekuatan yang berbeda ini memecahkan penghalang dalam suara piano Tang Yuehua yang elegan. Dua garis paralel mulai sedikit condong satu sama lain. Chukin sangat gembira di dalam hatinya, dan dia memutuskan untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Saya memejamkan mata dan mulai mendengarkan misteri dari musik Tang Yuehua, serta rute operasi kekuatan jiwa dan kekuatan internal dalam tubuh. Saya harus mengatakan bahwa Chukin juga orang yang berbakat, dan segera dia menemukan beberapa aturan, dan kemudian dia diam-diam mendesak penggabungan kedua kekuatan. Seiring berjalannya waktu, alunan musik Tang Yuehua berangsur-angsur mencapai klimaksnya, dan permukaan tubuh Chukin juga mekar dengan beberapa kekuatan putih yang terlihat dan hampir tidak berwarna. Segera, kedua kekuatan ini mulai menyatu satu sama lain. Kekuatan itu adalah kekuatan jiwa benua Douro, dan yang lainnya, tanpa diragukan lagi, adalah kekuatan internal. Melihat pemandangan ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chukin, termasuk Tang Yuehua. Dia hanya berhenti bermain dan menatap Chukin dengan tatapan yang luar biasa. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, Tang Yuehua menemukan bahwa Chukin di depannya begitu menggoda dan menghibur jiwanya. Tentu saja, hanya itu. Dia tidak memiliki hati dan jiwa seperti kebanyakan gadis. Tuan Tang Xuan, tidak bisakah Anda berhenti? Chukin memejamkan matanya, wajahnya berkedut. Tang Yuehua berhenti, menyebabkan kekuatan yang telah dia gabungkan mulai kacau lagi. Meskipun Tang Yuehua bingung, dia tidak menolak permintaan Chukin dan terus bermain. Sue Ye yang agung mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini. Orang lain tidak tahu, tetapi dia sangat mengenal Tang Yuehua. Begitu alunan musik Tang Yuehua jatuh, dia tidak akan memainkannya lagi. Bahkan kali ini ketika Tang Yuehua diundang keluar, itu adalah hasil dari Kaisar Sue Ye yang mengirim orang untuk mendesaknya selama sebulan, dan Tang Yuehua nyaris tidak memasuki istana untuk memainkan sebuah lagu. Tetapi sekarang, Chukin memintanya untuk mulai bermain lagi. Ning Fengzi juga tahu ini, dan telah mengejar Tang Yuehua. Bagaimanapun, dia adalah wanita cantik yang bisa memainkan Divine Comedy of Immortal Music. Pria mana yang bisa menolak wanita seperti itu? Terutama, Ning Fengzi dan Sue Ye, sekelompok istri dan selir yang sentimental dan romantis. Setelah melodi Tang Yuehua terus berbunyi, kekuatan Chu dan Qin mulai menyatu lagi. Tidak hanya itu, di bawah perhatian semua orang, kekuatan Chu Qin mulai mengikuti melodi Tang Yuehua dan mulai melepaskan. Segera, kekuatan ini mulai terjerat dan melompat-lompat di sekitar tubuh Tang Yuehua yang elegan. Sekilas, tampaknya kekuatan ini sama seperti yang dimainkan Tang Yuehua. Tang Yuehua terkejut seketika, seolah-olah dia telah menemukan orang kepercayaan. Ini, kekuatan roh Chukin dan melodi Tang Xuan telah menyatu. Seru Ning Fengzi, dan pada saat berikutnya, kekuatan roh Chukin benar-benar mulai mengalir ke tubuh Tang Yuehua. Dalam sekejap, dua sinar cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuh Chukin dan Tang Yuehua pada saat yang sama. Pada saat ini, kekuatan roh Chukin langsung meningkat satu tingkat karena perpaduan kekuatan internal, membuatnya mencapai level 89. Hanya kurang satu level, Chukin dapat mencapai level 90, memperoleh cincin roh, dan dia akan dipromosikan ke gelar Douluo sepenuhnya. Di sisi lain, Tang Yuehua telah dipromosikan dari level 9 ke level 10. Meskipun bagi kebanyakan orang, peningkatan dari level 9 ke level 10, terutama di usia Tang Yuehua, sama sekali tidak sepadan dengan kegembiraannya. Namun bagi Tang Yuehua, itu adalah kejutan besar. Karena meskipun Tang Yuehua adalah keturunan dari Sekte Haotian, jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri mutan, yang mencegahnya mencapai level 10 dalam hidupnya. Sekarang, kekuatan rohnya telah meningkat. Kekuatan roh Yuehua telah meningkat. Ning Fengzi dan Kaisar Sue Ye berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Kemacetanku telah dipecahkan. Tang Yuehua juga berkata dengan terkejut di dalam hatinya. Tang Yuehua tidak berekspresi berlebihan, dia menutup matanya, memetik senar sambil merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dia berulang kali memastikan bahwa itu benar-benar level 10. Akhirnya, dengan jatuhnya lagu Tang Yuehua lagi, kekuatan di sekitar Chukin dan Tang Yuehua akhirnya menghilang. Pada saat ini, Tang Yuehua akhirnya tidak dapat menahannya, meletakkan senar, berjalan ke depan Chukin, dan melakukan etiket istana. Terima kasih, nak, atas kebaikanmu. Hah? Chukin bertanya dengan heran. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Yuehua Xuan,
kekuatan rohmu benar-benar telah menembus level ke-10. Pada saat ini, Kaisar Sueye melangkah turun dari panggung naga dan bertanya ke arah Tang Yuehua. Ning Fengzi juga berdiri dan berjalan mendekat. Ya, Tang Yuehua mengangguk dengan lembut. Chukin tiba-tiba menyadari bahwa dia pasti tahu tentang level ke-9 seumur hidup Tang Yuehua, jadi Tang Yuehua akan membungkuk pada dirinya sendiri. Ini, apa yang terjadi? Rao sangat bingung, kata Chukin, dia tidak melakukan apapun. Tuan rumah, kekuatan jiwa Tang Yuehua mandek karena meridiannya tersumbat. Sistem menjelaskan, dan sekarang, kekuatan internal Anda beresonansi dengan Tang Yuehua. Ketika Anda membuka dua saluran rendu, Anda akan mengintegrasikan kekuatan jiwa dan kekuatan internal Anda. Pada saat yang sama, meridian Tang Yuehua secara tidak sengaja terbuka pada saat yang sama, jadi dia akan menerobos belenggu. Orang-orang di benua Douro tidak tahu cara membuka meridian dan tidak memiliki kekuatan internal, jadi mereka tidak bisa. Jadi seperti ini, Chukin berkata dengan jelas di dalam hatinya, sistem, bagaimana perasaan saya bahwa Anda mengarang ini? Yah, saya mengarangnya, jawab sistem. Tuan rumah, ini adalah bagian dari misi Tang Yuehua. Misi, Dewi, Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Ya? Bukankah tuan rumah selalu merasa bahwa wanita-wanita ini diperoleh oleh sistem? Lalu kali ini, sesuatu yang berbeda. Misi Dewi kali ini adalah tuan rumah mengambil Tang Yuehua sebagai pacar dengan mengandalkan pesona dan penampilannya. Setelah misi selesai, dia akan mendapatkan 100% dari kebaikan Tang Yuehua. Dan dia akan memiliki tulang jiwa perisai berbentuk naga yang terpasang selama 200.000 tahun. Apakah kamu mengandalkan pesonamu sendiri? Kata Chukin dengan gembira. Tuan rumah. Ayo, sistem telah menciptakan kesempatan bagi Tang Yuehua untukmu.